Salam kenal, saudara. Ya, Bang. Ya, namanya lucu. Oke, silakan. Ini ada tema si pembinasa keji. Siapakah dia pembinasa keji ini? Si pembinasa keji. Ini saya belum terlalu paham dengan tema ini, Bang. Oke. Kalau di Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Pembinasa keji itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau di dalam Bible, pembinasa keji itu bertemu dengan murid Yesus, menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus, lalu duduk atau berdiri di tempat kudus, mengaku sebagai orang suci, mengaku sebagai rasul, nabi, atau imam, atau rabi. Silakan. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Siapakah pembinasa keji itu? Datang kepada murid-murid Yesus membinasakan murid. Itu siapa, Bang? Lalu setelah melakukan aksi itu, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ya, mengangkat dia sebagai rasul itu kan Paulus, Bang. Nah, berarti pembinasa kejinya siapa? Ya, tadi saya sudah bilang Paulus, Bang. Nah, terus kalau Anda sudah tahu itu, apakah masih mau mengikuti ajarannya? Tidak, Bang. Saya bukan mengikuti Rasul Paulus, Bang, karena Tuhan Yesus, Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu mungkin tidak ada, Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan ibadah minggu? Kalau itu juga mungkin tidak ada juga, Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan jangan bersunat? Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Kalau itu tidak ada juga. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk ke gereja? Ya, kalau gereja ya ada, Bang. Di mana Yesus perintahkan ke gereja? Apakah Yesus mengajarkan untuk percaya kepada pendeta, kepada pastor? Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk melakukan Natal? Kalau Natal kami laksanakan, Bang. Adakah perintah Yesus? Adakah perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus? Bang, kalau pertanyaan itu saya belum ini, Bang, belum terlalu paham, Bang. Memang nggak ada. Kristen itu adalah orang asing yang memakai nama Yesus dan kelak akan diusir oleh Yesus. Kristen bukan pengikut Yesus. Ya, Bang, sabar, Bang. Saya potong, Bang. Bang bertanya kepada saya tadi, mungkin saya belum terlalu paham apa yang Bang Juma sampaikan. Tetapi ini saya ingin
bertanya bisa saya ingin bertanya sedikit bang. Sebelum bertanya, saya mau tanya, Anda gereja di mana? Di Alor NTT bang. NTT. Sekte apa abang ini? Protestan? Katolik? Advent. Advent tahu doa Bapa kami juga? Iya tahu. Coba, saya ingin dengar. Kenapa Ayah mesti dengar? kami yang untuk membuktikan bahwa Anda memang adalah Advent. Ayah kami yang ada di surga. Dikuduskan namamu. Terus Sudah bang, cukup. Kenapa harus diuji panjang. saya? Iya Enggak, panjang. supaya orang percaya bahwa Anda Advent. Papi kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terus Sudah bang, cukup bang. Di sini saya naik untuk bertanya, bukan untuk menanyakan doa-doa Bapak kami. Bang. enggak, takutnya nanti orang bilang settingan. Soalnya setiap pertanyaan saya Anda nggak bisa jawab. Cuman diam-diam doang kayak orang bingung. Iya, karena saya naik ini kan untuk menanggapi temanya, bukan untuk mempertanyakan hal itu. Ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan bahwa kalian pengikut pembinasa keji. Kalian makan babi dasarnya kalian tak tahu. Kalian ibadah minggu dasarnya tak ada. Menyembah Saya naik Yesus ini- tak ada dasarnya. Menjadi Saya naik Advent ini tak ada sabar, dasarnya. Saya naik ini karena saya merasa tidak nyaman, karena ketika live ini kan nanti membuat merasa tidak nyaman saja. Semua orang merasa tidak nyaman ketika saudara live seperti begini bang. Sebelum Kok nggak nyaman? era digital ini, sabar bang, saya mau bicara dulu. Sebelum dunia era digital ini terkenal seperti ini kan masih aman-aman saja. Memang ada tidak aman sekarang? Bukan bang. Memang tidak aman? Kalau live seperti begini kan, live berdebat lintas agama seperti ini nanti akan di antara agama Islam dan Kristen itu nanti akan merasa tidak ini karena selalu ada menghujat. Kalau Ada yang menghujat. Tidak ada yang menghujat. Tidak, maksudnya Itu yang lain pertanyaan- kan saya nonton yang lain itu kan ada juga mengeluarkan bahasa tadi kurang sopan dan lain sebagainya. Apa itu nggak sopannya? Kan selalu menghujat. Kalau memang kepercayaan dia, ya sudah, kepercayaan dia saja. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia, itu saja bang. Kenapa? Menghujatnya di mana? Ada di apologet lah yang lainnya. Nah, apakah Anda bisa membendung itu semua? Apa? Apakah Anda bisa membendung penghujat-penghujat Islam untuk tidak menghujat? Bukan bang, tolong mengerti apa yang saya sampaikan begini bang. Sebelum maksud saya sebelum era digital ini terkenal seperti ini, sebelum HP-nya belum diterkenalkan, masih Indonesia ini aman-aman saja. Ketika sekarang juga aman. Sekarang juga aman. Ya kalau kenapa sekarang aman? Kenapa? Karena misionaris sudah tahu ternyata umat Islam itu lebih paham Bible daripada mereka misionaris ini. Kan misionaris yang keliling kampung ke kampung murtadkan orang. Bahkan kitabmu menggunakan istilah-istilah mulia dari Quran untuk menutupi agamamu yang sebenarnya. ya, Kan kalian yang memulai, bukan kami yang memulai. ya, Kalian. Kalau Bang Cuma live membawa tema ini, apakah ini mengajarkan sama tidak seperti zaman
Nabi Muhammad ketika dia berdakwah itu, apakah dia membawa salah satu tema untuk berbicara, menyampaikan apa Iya, yang dia Nabi bawa? Muhammad menyampaikan tentang pembinasa keji. Makanya tadi di awal pembukaan saya membaca Quran. Ya. Terus Apakah dia mengeluarkan suara dengan perkataan babi atau tidak? Kan? tadi udah kubahas itu. Nabi Ya, Muhammad maksudnya mengajarkan. zaman Nabi Muhammad ketika dia berdakwah, apakah dia mengeluarkan bahasa seperti babi? Ada tidak? Apa itu? Babi sudah ada. Tidak. Maksudnya perkataan Nabi Muhammad, dia mengeluarkan kepada mengeluarkan di saat dia berdakwah, apakah dia mengeluarkan dari mulutnya beliau pernah berkata seperti anjing, babi, kau, itu ada tidak? Oh, Nabi Muhammad belum bertemu dengan orang Kristen Indonesia. Coba bertemu dengan Kristen Indonesia, kemungkinan juga dia akan mengatakan itu. Tidak, Bang. Maksud saya Tidak. bukan, maksud saya begini, Bang. Kalau Bang mengikuti jejak Nabi Muhammad, berarti harus menyampaikan live seperti begini, harus mengikuti apa yang beliau sampaikan, bahasanya, tutur katanya sopan, semuanya, Bang. Tidak pernah seperti live lintas agama seperti begini, Bang. Nabi Muhammad SAW secara tegas dan jelas menyampaikan larangan memakan daging babi sebagai bagian dari hukum syariat Islam yang bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini termaktub dalam berbagai ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 173 dan Al-Ma'idah ayat 3, serta Al-An'am ayat 145, juga ada di An-Nahl ayat 115, di mana babi dikategorikan secara eksplisit sebagai makanan yang haram dan najis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat aturan ini dari hawa nafsunya sendiri, melainkan meneruskan ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kesucian jiwa, fisik, serta ketaatan hukum umatnya. Jadi menariknya, jika kita cermati rekam jejak risalah para nabi terdahulu, hukum pengharaman babi ini bukanlah hal yang baru, melainkan bentuk penyempurnaan dan penegasan kembali atas hukum yang juga telah ditetapkan dalam syariat para nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran teologis yang kritis, penyampaian larangan makan babi oleh Nabi Muhammad SAW membuktikan kesinambungan garis risalah tauhid dari hukum Allah dari zaman ke zaman. Berbeda dengan paham atau kelompok lain yang kemudian membatalkan hukum-hukum syariat dan menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan oleh para nabi, Nabi Muhammad SAW justru datang untuk memurnikan dan menegakkan kembali syariat Sang Pencipta secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah penerus sejati ajaran para nabi terdahulu, di mana ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam hal menjaga kesucian makanan yang dikonsumsi tetap dijaga secara utuh tanpa ada pengubahan oleh ideologi atau pemikiran manusia. Iya, karena lawannya belum ada manusia-manusia kucluk waktu itu. Tidak, Bang. Saya pikir mungkin lebih sejaman dengan dia itu mungkin lebih kejam daripada zaman sekarang, Bang. Karena zaman dulu itu mungkin lebih sadis dari Lebih ampoleng. Entah apa-apanya kau bilang. Ada barongko kah? Bagi dong barongkonya. Wih, enak sekali barongko jam-jam segini. Tiba-tiba ada mobil parkir. Tetet. Habis itu Apalagi yang ding-ding ya, Bang. Iya, Bang Suma, aku di gerbang, suruh pasukan buka gerbang. Saya bawa barongko malam-malam. Wah, mantap sekali. Tapi itu kan cuma menghayal doang. Katolik Protestan abang ini. Bang, saya mau bertanya ini, ada teman saya mau masuk Muslim malam apa? Malam Kamis. Malam Kamis. Dia bertanya sama saya, persyaratannya apa aja tuh mau dibawa katanya.
Mau di mana mau syahadat? Dia di Makassar. Yang sudah bertemu dengan Ustaz Jumsar itu ya? Iya, dia bertanya ini bilang apa aja sih dibawa, bilang enggak ada sih kalau KTP doang KTP. iya KTP sama kakak itu bisa kak, Ya. maksudnya fotonya aja. Foto bisa. Oh Bisa. iya, itu mau kutanyakan, tanya kayak jangan jangan bilang kak kalau Tapi sudah komunikasi kan dengan orang Arematea sudah kan? Iya, sudah ditelepon katanya tadi. Oh iya betul. Alhamdulillah. Iya. Semangat terus. Kasih. Dan ada ini bang, maksudnya ada juga sepupunya mau ikut katanya kalau ndak ini. Ya insya Allah satu kampung nanti ikut itu kabupaten. Satu kabupaten nanti rencananya. Amin. Dia target kalau belum ada yang bisa ngalahkan Bang Zuma dibiarkan berargumentasi benar, dan kebenaran yang disampaikan Bang Zuma itu belum juga terkalahkan oleh pendeta atau pastor, malah pendeta pastor kalau oleng, maka satu kabupaten mereka akan masuk Islam katanya. Amin. Oke Dia Bang, sambil terima kasih nonton ya. tadi ini bang, dia sambil nonton ini dia lihat tadi kita debat sama yang gondrong itu. Dia bilang, "Ih, kenapa? Agak aneh memang ya." Itulah makanya saya bilang, kita kan ajak saya ke Katolik, tapi kita tidak bisa yakinkan saya. Iya. Itu pendetanya Istilahnya kan- tadi tuh Oleng. Dia ketawa-ketawa terus sih. Kenapa lucu ya? Ditanyakan ini, dijawab lain katanya. Oke Iya, saudara. Iya, terima kasih banyak. Bang. Iya, Semangat salam sama beliau ya. Ya, Iya, siap. Oke, saya turunkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tim kita di darat teman-teman udah konfirmasi dengan yang mau syahadat. Alhamdulillah. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Sekarang raba-raba. Sopo iki? Aja kamu mas, Hah? aja kamu. Apa cek komo? Oke, one ala katak. Apa lo kotok? Bete kotok. Oke, one aja kalau kembuk. Apa ngomong apa si berokok ini? Aja kapu ala kalau katak lah. Aduh ya kuy, nah, mana kelakah. Nak boy. Apa itu tadi? Itu orang tadi tuh. Ada ku tengok ada kayak mesin di pipinya dan dagunya. Manusia robot gitu, masuk manusia percobaan gitu. Lucu ya teman-teman. Silakan. Semangat malam. Halo, semangat malam. Katolik Protestan abang. Halo, Jodika Hutabulu. Halo, saudara Bulu. Rostan. Ya, Rostan. Silakan buka kameranya bang. Kita diskusi. Yuk, semangat yuk. Abang bisa yuk. Kalahkan pendeta-pendeta longor yang tadi. Yuk, abang pasti bisa yuk. Buka kamera, silakan. Yuk. Nah, buka. Mantap kali abang ini. Silakan. Bang, Ya, buka kameranya. Udah di. Gitu dong. Tepuk tangan dulu buat abang kita yang ganteng ini.
Wow, keren kali. Abang ganteng kali, minum apa? Kombantrin. Berapa kali dalam sehari? Satu papan. Oh, Hah? tiap hari lah bang. Oh, tiap hari. Kombantrinnya berapa diminum? Pagi, siang, sore gitu? Ngerti aku hati kembarkan bang. Obat ganteng, obat ganteng. Abang ganteng, ku bilang. Nggak ngerti Gimana? obat gitu bang. Oh iya, ya udahlah, bos dibahas. Iya, iya. Ini tema siapakah pembinasa keji itu? Silakan. Hah? Ya, siapakah pembinasa keji itu, Bang? Nggak ngerti aku bang. Aku cuma naik sama abang aja. Dijelaskan di dalam Matius 24 nomor 15. Coba dibaca di situ. Ambil Bible. Ambil Bible dulu. Silakan. Kurang ngerti aku bang. Jadi apa yang Anda ngerti apa? Terangkan abang lah. Hah? Terangin abang aja biar aku dengar. Oke, baik. Jadi Yesus duduk bersama muridnya di Bukit Zaitun. Lalu Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada penyesat. Nah, penyesat itu akan datang dimulai dengan dia duduk di tempat kudus atau berdiri di tempat kudus, mengambil jabatan kudus di situ, jabatan yang mulia. Jadi pembinasa keji itu memulai karirnya dengan mengaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, lalu membinasakan orang dengan ajarannya, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel menurut Yesus. Yang pertama, dia pembinasa keji ini akan menantang Tuhan langit dan bumi. Ajarannya adalah menentang atau melawan ajaran langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Contoh, ketika pencipta langit dan bumi mengajarkan sunatkan nonotmu, sebab itu akan menjadi tanda perjanjian aku denganmu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Si pembinasa keji ini malah menyuruh orang untuk jangan bersunat. Nah, aku mau tanya sama abang, apakah abang bersunat? Sunat bang. Sunat? Ya. Usia berapa tahun? Kalau aku sunat bang istilahnya SMP aku udah sunat. Aku Islam SM. dulu. Ah? Aku pertama Kristen. Ah. Baru? Bawa mama aku ke Aceh masuk Islam. Terus Pulang aku ke Sumatera Utara jadi masuk angin. Oh. Jadi sekarang ini masuk angin. enggak bang gitu kan. Aku sunat. Abang kan tanya aku sunat. Oh iya, sorry. Tapi nggak masuk angin kan? Enggak bang. Misalnya aku waktu di Banda Aceh aku dulu Islam. aku jadi sunat aku di situ masuk Islam. Kalau dibawa lagi nanti Anda ke Cina menjadi pengucuk gitu. Enggak, keluar aku dari situ masuk Kristen lagi. Oh. Jadi sekarang agamanya apa? Kristen Protestan. Harusnya kulupnya dipasang lagi, Bang. Hah? Harusnya kulupnya dipasang lagi. Enggak. Apa Dipasang lagi. Enggak. Disambung lagi kembali itu kulit nonotnya. Ngapain dipasang? Kan Paulus mengatakan, jikalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Capek aku masang itu bang. Hah? Ya capek aku masang itu. Kenapa capek? Kan tinggal dilem Alteco. Makanya bang, aku bilang kan sunat enggak. Aku disunat dulu bang. Iya, tapi kan Anda kembali ke Kristen.
Iya. Nah, makanya kulupnya dipasang lagi karena udah Kristen sekarang. Dari mana diambil itu bang? Apanya? Dari mana diambil lagi? Kan bisa sambung pakai kulit ayam. Habis itu lem pakai Alteco, ya? Kok kayak gitu ngomong bang? Lah, mungkin mana dalilnya? Di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan di kulupnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Saudara Kristen, tapi bersunat. Gini bang, aku kurang paham masalah agama ini bang. Kan udah kuajarkan tadi, mulai besok ambil paha ayam, Sensitifnya bang, masalah sensitifnya sambung. bang. Tapi saya tidak jamin kalau bulu ayamnya nggak tumbuh di situ nanti kayak bulu tangkis, ya gimana? Makanya aku udah berdalam Islam yang bang. Tapi ada lain waktu kita ngomong bang kan. Apa? Makanya masalah kayak itu bang nggak ngerti aku bang. Iya, makanya aku bilang supaya Yesus berguna bagi abang, kulup abang itu disambung. Ya sedangkan aku Kristen berguna bagi Yesus sama aku bang. Tapi kan kalau berkulup, kalau sunat tidak berguna, kata Paulus. Bukan berarti gitu beragama gitu bang. Loh, Paulus yang mengatakan itu. Apabila engkau menyunatkan nonotmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Makanya aku bilang sambung kembali supaya Yesus berguna. Kurang ngerti aku bang. Makanya gimana lah bang? Kurang paham aku bang. Abang pun misalnya kalau lab edis TV nggak naik abang. Debat abang dengan STB barulah tak jempol abang. Udah. Galatia 5 nomor 2. Kalau anda bersunat, Yesus tidak berguna bagi abang. Iya bang, aku orang awam bang. Tapi kalau kuliah Nah, makanya kulupnya itu disambung aja lagi dengan kulit ayam. iya. Tapi abang jago apa? Tapi nggak pernah lab dengan STB bang. Edisnya yang takut sama aku, makanya dia kabur. Kabur dia kan? Kabur dia ke luar negeri. Sekali-sekali bang debatlah dengan STB biar didengarkan enak. Takut dia sama aku, takut. Orang ke sana bilang kau ke komalnya Bang Suma, apa kata dia? Aku blokir dia katanya. Padahal aku nggak ada blokir dia. Iya ya. Takut dia sama aku. Tapi siapa Dan yang tahu? Supaya anda tahu, agar anda tahu, Edis itu muridku. Wah, Iya, makanya mending ambil kulit ayam, sambung pakai Alteco, si Ucok. Biar tertutup lagi kepalanya pakai helm. enggak lah bang. Kenapa enggak? Yesus tidak berguna bagi anda nanti. Makanya bang apa sensitif ngomong bang? Abang sudah punya suami? Suami. Abang punya istri? Belum bang. Nah, makanya tutup pakai kulit ayam biar bisa kawin lagi. Kawinnya kayak mana bang? Ya udah, nanti disambung dulu pakai kulit ayam si Ucoknya, kasih lem Alteco. Dalil utama di mana Paulus secara terbuka menolak dan melarang kewajiban sunat dapat kita temukan secara eksplisit dalam surat-suratnya, terutama dalam Galatia 5 nomor 2-6 dan 1 Korintus 7 nomor 18-19. Dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus bahkan memberikan peringatan yang sangat keras dengan menyatakan bahwa jika seseorang memberi dirinya disunat, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna baginya. Paulus menganggap sunat sebagai simbol keterikatan pada hukum Taurat yang menurut doktrin buatannya telah dibatalkan dan tidak lagi berlaku setelah kematian Kristus. Penolakan Paulus ini secara langsung menabrak dan membatalkan syariat sunat yang merupakan perjanjian abadi antara Allah dan Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keturunannya, yang mana syariat tersebut juga secara konsisten dijalankan dan diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus sendiri sewaktu hidup di dunia.
Oleh karena itu, tindakan Paulus yang melarang dan mengabaikan sunat menunjukkan adanya pemutusan rantai syariat secara drastis dari ajaran para nabi terdahulu. Paulus menggantikan kewajiban fisik yang diperintah oleh Allah dengan konsep baru yaitu sunat hati, atau iman semata tanpa hukum syariat. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana Paulus melakukan perombakan teologis yang merusak hukum-hukum Allah, demi menyesuaikan ajarannya agar lebih mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan membatalkan sunat yang merupakan salah satu pilar utama identitas hukum para nabi, Paulus pada hakikatnya telah mengajarkan doktrin yang bertolak belakang dengan risalah murni yang dibawakan oleh Yesus dan murid-murid aslinya. Makanya aku bilang bang kan, misalnya kita ngomong ini, aku udah lama aku misalnya bang, intinya aku bilang kan, Islam, Kristen, apalah gunanya debat-debat gitu, pikiran kan? Apalah debat-debatnya pikiran? Apa gunanya debat-debat? Supaya Anda paham kebenaran itu, abangku. Aku bang gini bang, kalau positif aku hidup ini bang, aku udah berumur 42 tahun. Terus? Pun paling sekedar aku, kan? Tapi untuk apalah debat-debat kayak gini? Ujung-ujungnya ke tanahnya kita semua. Itu aja. Iya, makanya harus cari keselamatan. Keselamatan apa tuh bang? Keselamatan kalau kita mengikuti ajaran para nabi. Ini bang, misalnya seperti aku lah bang ya. Aku sekitar 10 tahun beragama Islam. Sekitar 10 tahun beragama Islam. Terus kenapa pindah Kristen? Aku tidak menyalahkan bang, misalnya tidak menyalahkan agama Islam, tidak menyalahkan agama Kristen. Aku beragama di, misalnya pindah agama kena keadaan lah. Kurasa bang ngerti lah. Aku di Sumatera Utara. Karena Indomie. Bapak mati. Enggak, aku serius ngomong bang. Iya, karena disantuni Bapak sama mati, gereja, makanya murtad. Dikasih bantuan. Bukan bang. Lalu apa? Bukan bang, aku waktu kecil memang Kristen. Gini bang, dengarlah bang ya. Ya, Aku Kristen sebelum sekolah ke SD udah Kristen aku. Terus? Bapak ninggal di Sumatera Utara, ada kakak mama di Aceh, di Langsa. Kami ke sana. Ya. Kami ke sana kan mayoritasnya istilahnya aku tinggal di mama sama kakak mama. Jadi mamaku meninggal bang. Meninggal mamaku dikubur di Langsa. Meninggal dalam keadaan Islam. Islam. Alhamdulillah. Terus. Jadi mamaku meninggal agama Islam. Jadi istrinya aku tinggal sama kakak mama lah. Ya, Islam. Kakak mama yang Islam. Di situ tinggal di Langsa. Langsa, ya. Panjang Perla. Ya. Tinggal. Sekarang masih di situ orang itu. Jadi istilahnya bang kan. Jadi kena kayak mana lah bang keluarga ini. Aku pun tinggal di rumah kakak mamaku. Memang anaknya aku, anak paribannya gitu. Tapi dia pun udah punya anak. Jadi kayak mana lah bang hidup ini, misalnya nggak mungkin lebih sayang dia sama aku daripada anaknya. Terus kenapa harus jual agama? Aku bukan jual agama bang. Buktinya Bukan jual pindah. agama. Kenapa pindah? Gini bang, aku bukan jual agama. Gini bang, dengarlah bang, aku bukan jual agama. Terus terang, aku bukan jual. Kan aku dari pertama kami udah Kristen. Iya, tahu. Jadi singkat ceritalah. Jadi di Sumatera Pematang Siantar. Aku kelahiran Pematang Siantar. Iya. Tulangku
adik mamaku yang Kristen. Ya, Jadi merasa dikecilkan aku di atas sana bang, dengan kakak mamaku. eh, Ya wajar, misalnya aku anak adiknya, dia anaknya, dikecilkan lah kayak mana lah, terbang lah aku bang. Jadi mau nggak mau pulanglah aku ke Pematang Siantar ini. Jadi terus, kujumpai orang tulangku, abang adik mama, mamaku, abang mama. pas ini. Jadi nggak nggak mau bang, ya diikuti lah bang. Oh, dia suruh kau ikut di sini, yang penting pindah ke Kristen gitu. Bukan bang, bukan di situ, tapi kayak mana bang istilahnya? Eh, Dia masak-masak gini, jadi kayak mana lah bang? Nggak mungkin aku nggak ikuti kan, itulah. Tapi kalau ikut sama saya mau. Lingkungan gitulah bang. Abang pindah ke saya mau, yang penting masuk Islam. Makanya aku bilang bang, kalau aku bang, waktu jujur ya bang, waktu di Langsa aku bang, tadarus aku udah pernah. Makanya aku bilang ke bang, waktu di Aceh aku bang, ngomong ikro, alik batasa bari kayak gitu di Aceh bang. Kalau di sini abang kan nggak rindu? batasa zahodal kan gitu bang. Abang nggak rindu ajaran Islam sama mama? Rindu ya bang, makanya aku bilang kan beda versi bang. Kalau aku pulang ke Sumatera Utara, waktu aku di Aceh bang, Jadi Kristen. baca ayatnya, Kalau ke Aceh jadi Islam baca lagi. ayatnya, alif tu bare a, min tu bare u, kayak gitu kan. Kalau di Sumatera Utara, alif bata ha hojal kan gitu bang. Jadi mana gitu bang. Makanya Abang aku bilang kalau bang, abang kalau ikut sama saya mau pindah ke agamanya mama lagi? rindu bang, tapi mamaku kan udah di sana, dalam kubur di Langsa bang. Jadi kayak mana lah bang? Ya masa ndak ikut agama mama? Ya bang, kayak mana? Hidupku bang ngeri kali bang. Aku pun makanya ada pedomanku bang. Allah, Tuhan kau yang tahu hidupku. Aku menjalani hidup ini ya. Ya Allah. Makanya bang, waktu di Aceh aku dua kali kata aku bang. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Makanya bang, enggak maka Abang masih hidup, sering ke gereja? pernah lah bang. Tapi jarang. Mana lah bang? Aku kasihan sama abang, serius. Pindah ke Makassar aja lah bang. Tinggal di masjidku mau. Kita rajin sholat, kita sholat sama-sama, mau nggak? Insya Allah bang. Serius itu. Aku jujur bang. Nggak lajang aku bang. Ada istri. Ada istrinya. Iya bang, ini anakku dua bang. Mereka ikut Kristen semua. Iya bang. Tinggal di mana sekarang nih? Tinggal di rumah siapa bang? Iya, Tinggal di rumah siapa bang ini? mantap lah bang.
Asal Anda seperti masih, itu, Bang. abang ini masih cinta Islam. Sepuluh tahun loh abang di Islam. Boleh, Bang. Kalau mau, tapi kalau di Makassar kerja kebun paling. Kerja apapun yang penting halal, Bang. Gitu. Ikhlas pindah ke Islam lagi kembali gitu. Ya, insya Allah, Bang. Coba DM aku nanti ya. Anaknya usia berapa tahun? Kelas besar, Bang, kelas 3 SD, Bang. Ah, Masya Allah. yang Ya. paling Yang paling kecil, kecil. belum TK, Bang, paling 4 tahun. Tahun itu masuk TK, Bang. Belum cukup umurnya, Bang. Abang di mana tadi? Pematang Siantar. Pemantang Santar aku, Bang. Cuma Izin tahun. kerja apa di sana abang ini? Betane, Bang, misalnya apa, ngambil gaji, Bang, apa ngarit padi itu, Bang. Oh ya. Terus Misalnya kan kalau ada panen di sana, Bang, kan panen padi. Misalnya kalau ada kita 12 orang, kita arit lah padinya. Misalnya persenan gitu. Misalnya persenan. Upah lah Ya. gitu, upah. ya, istri ada di sini. Udah tidur. Ini istriku, Bang. Nggak usah di spill. Dia. Yang penting ada di situ. Iya. Iya. Tapi keluarga saudaranya ibu biasa membantu juga. Atau dibiarkan begitu aja. Ini, Bang, keluarga mama di Aceh di sana, tapi karena ditahu aku udah Kristen, jadi Bang itu nggak mau bantu aku lagi. Iya. Tapi kalau disampaikan kalau abang mau masuk Islam kembali gimana? Mereka terima nggak? Boleh terima lah, Bang. Hah? Coba aja kabarin. Terima lah, Bang. Terima, Kalau Bang. misalnya nanti, Aku jujur lah, Bang, ya. Aku Ya. titok ini, Bang, nggak ngerti aku, Bang. Seandainya misalnya HP ku ini, Bang, akunnya mau nggak tahu kayak mana, nggak tahu kayak ini lah. Tapi kalau aku ya gabung gitu aja, Bang. mengenal Bang Suma udah lama. Ya udahlah, Bang. Oh gitu. Kenapa? Apa motivasinya mau nonton saya? Ya, Abang misalnya misterius, misalnya pakai masker terus lah, baru ku kenalkan gitu. Jadi misalnya ya kepingin ngomong-ngomong, Bang. Sedangkan Oh, aku udah pernah masuk ke lab Ibu Nora Ritonang, udah masuk aku, Bang. naik ke komalnya, naik ke atas. Naik, jadi kau tahu dulu, bilang aja, Bang. Dimarahi sama dia. Kena maki. Iyalah, Bang. Mana lah, Bang, misalnya. Berarti iya. Abang punya nomor HP kan? Iya, Bang. Boleh nanti kirim nomor HP-nya ke saya, boleh? Makanya aku bilang, Bang, jujur lah, demi Allah, Bang, misalnya nggak tahu aku arti DM apa, paling
kirim abang ongken ya ku pecit gitu bang. Enggak, maksudnya apa ya? SMS lewat TikTok ke saya. Kirim nomor HP biar komunikasi. Biar komunikasi lebih ini. Mana tahu abang bisa kami bantu gitu maksudnya. Yang penting kembali ke Islam dengan ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena cangkul, tapi karena memang cinta dengan Islam, rindu dengan agama mama. Mama kan sudah ada. Kalau abang ini kembali ke Islam kan bisa mendoakan mama. Kalau sekarang di Kristen kan tidak bisa mendoakan mama. Kan gitu. Iya kan? Rindu sama mama toh? Rindu lah bang, nggak apa. Jika kita memandang persoalan ini dari kacamata syariat Islam, orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam atau husnul khotimah tetap berhak menerima manfaat dari doa-doa kebaikan dan permohonan ampunan. Namun syarat utama agar doa ampunan dan pahala tersebut dapat sampai serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan atau tauhid dari orang yang memanjakan doa tersebut. Islam menegaskan bahwa amalan ibadah termasuk doa keselamatan dan ampunan di akhirat memerlukan ikatan akidah yang sama. Oleh karena itu, apabila seorang anak yang masih non-muslim mendoakan orang tuanya yang muslim, secara kaidah hukum teologi Islam, doa ritual keagamaan tersebut tidak dapat sampai atau diterima untuk kemaslahatan akhirat sang orang tua. Karena anak tersebut belum bersaksi atas tauhid atau bersyahadat yang menjadi pintu dasar diterimanya sebuah ibadah. Meskipun demikian, ajaran Islam sama sekali tidak melarang seorang anak non-muslim untuk berbuat baik, menghormati dan mencintai orang tuanya yang beragama Islam selama di dunia maupun menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis. Islam sangat menghargai ikatan nasab dan kemanusiaan, hanya saja terdapat batasan hukum yang tegas dalam ranah eskatologi atau akhirat. Jika sang anak ingin doanya benar-benar bermanfaat dan menjadi pahala amal jariah yang menyambung kepada orang tuanya di alam barzah, maka langkah pertama dan terpenting bagi sang anak adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dengan masuk Islam dan menegakkan tauhid, barulah doa anak yang saleh tersebut secara sah menurut hukum syariat dapat mengalirkan ampunan dan derajat yang tinggi bagi orang tuanya yang telah wafat. Yang nggak adanya waktu ku pulang ke Aceh bang. Nah itu dia. Langsa Aceh mana itu ya? Aceh Timur bang. Aceh Timur, iya. Oke. Sebenarnya nggak Langsa bang, lewat Langsa. Karena lewati lagi. Langsa Rantau Panjang Perlap. Sebelum Lok Sumawe, Panton Labu, kampung besar itulah belok kiri ya memang. Rantau Panjang Perlap namanya. Iya. Abang nggak bisa ngirim nomor HP ke aku? Gak ngerti aku bang, tapi kalau nomorku bisa bang, ku ingat bang. Gimana teman-teman, kita suruh dia sebut nomornya, nanti banyak yang teror beliau. Aku nggak ngerti dem itu bang, terus terang demi Allah bang, nggak Tuhan, aku nggak ngerti, makanya dia bilang kan DM ya, tapi kalau ongken buka kamera gitu bang. Boleh sebut nomor HP-nya? 0852 bang. 6056 Tapi jangan bukan, sebut nomor terakhir. maksud tuh bang, bukan HP ini, HP yang ku pakai ini bang. HP yang abang pakai biasa nelpon. HP ini aja lah bang ya. Iya, tapi jangan sebutkan nomor terakhir, boleh? Nomor terakhir jangan disebut. Rahasia. Nanti aku yang tebak. Aku yang tebak sendiri. Oh, kok enggak HP ini aja lah bang. Oke, siap komandan. 0823 bang.
Tapi jangan sebutkan nomor terakhirnya ya. Satu angka terakhir yang disebut ya. 0823 79 Tunggu ya bang. Isi dulu bang. Tunggu dulu bang. Iya. 973280. Oke. Iya bang. Satu angka. Jangan dua, satu angka. Saya bisa cari nomornya dia. Bini lagi tidur. Tadi siangnya capek beliau nyuci. Orang istrinya tidur. Dia bikin nih. Tunggu ya bang. Istri bisa DM. Nggak ngerti juga bang. Tunggu lah bang, sabar bang. Tunggu ya teman-teman. Ya, Ini misi iya, Bang. kemanusiaan dan misi akidah keselamatan orang. Soalnya dia pernah Islam 10 tahun. Terus dia kondisinya begini, kembali ke tempatnya ke Sumut. Dia mau kayak mana lagi? Kata dia di sana semuanya Kristen. Mau tidak mau harus berbaur. Tapi dia rindu dengan Islam. Kan kita boleh nolong toh. Kita bisa bantu sebisa kita kan ya. Nggak ngerti, nggak tahu aku bang. Bang Handi ada nggak Ini. ya? Ya, tunggu ya bang. Oke. 0823 bang. Jangan disebut semua ya. 0823 7933 bang. satu angka lagi terakhir. 7933. Berapa angka lagi yang perlu disebut? 4 lagi bang. Sebut 3 lagi. Kok iya sih? Serius itu? 0823 Heeh. 7933. Berapa angka lagi belum disebut? 4 lagi bang. Sebut 3 lagi. 87. Oke, yang terakhir nggak usah disebut ya. Iya bang. Nanti saya hubungi Anda. Iya betul. Oke. Baik. Makasih lah bang ya. Iya abangku, makasih. Makasih. Yang sabar ya, Bang ya. Tambah rezekinya bang. Sama-sama abang. Mudah-mudahan Allah melindungi abang. Abang juga mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kembali ke Islam ya. Terima kasih bang. Oke. Makasih abang, makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Makasih bang. Oke, makasih. Kasihan teman-teman. Banyak orang mengalami hal sama seperti beliau. Saya juga pernah dulu hadapi sebelum saya masuk di organisasi Yayasan API dan MCI. Saya masih di MCI waktu itu. Saya menghadapi masalah seperti ini juga keadaannya. Sama. Kenapa ini jaringan YouTube-nya kenapa? Oh my god, kenapa lu YouTube? Semangat malam Bung. Halo. Selamat malam Bang. Katolik Protestan. Enggak, saya cuma mau bertanya. Mungkin ini pertanyaan ini mewakilkan Kristen atau Protestan Bang. Saya jujur Islam Bang. Mungkin pertanyaanku yang diperdebatkan selama ini Bang. Apa itu? Sorry. Apa Bang, apa? Sorry kalau saya ini.
Gimana? Gini Bang ya. Ah, Maaf ya, soalnya aku juga nggak mesantren Bang. Cuma aku sering hampir tiap hari nonton siaran Abang ya. Iya. berarti udah sering disampaikan ya. Oke, lanjut. Iya. Apa Gini itu Bang. pertanyaannya? Ya. Iya. Mungkin selama ini yang diperdebatkan ya, mungkin dengan orang-orang Kristen atau Protestan. Iya. Siap Bang. Bentar. Ada Bang. Belum. Apa pertanyaannya? Sambil sampaikan. Oh iya. Pertanyaannya apa? Saya kan sering mendengar nama-nama Tuhan itu Bang yang sering diperdebatkan dari Iya. kitab yang 4 ya. Iya. Saya mau nanya sama Abang. Nama-nama Tuhan itu apa aja Bang? Nama-nama Tuhan. Nama Tuhan Allah. Yang disebutkan itu kan beda-beda Bang. Dari kitabnya itu. Ada Elohim, ada yang lainnya itu saya kan sering dengar itu Bang. Nah, terus masalahnya di mana? Iya mungkin karena perbedaan dari nama Tuhan itu Bang. Makanya kenapa misalkan dari Nabi Adam sampai ke kita sekarang, sampai ke Nabi Muhammad itu namanya nggak satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala aja gitu Bang. Ya karena yang sampai pada kita ini cuma terjemahan doang. Dan bukan kitabnya Nabi Musa dan bukan kitabnya Nabi Isa. Terus kan yang diberikan ke Nabi Musa sama Nabi Isa itu kan dari Allah Bang. Iya. Terus Iya, mana terus, kitab itu sekarang? Iya, namanya itu emang bukan Allah gitu Bang. Maaf ya. Allah kok qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Cuma orang-orang Oten itu kan panggilnya beda Bang. Terus kenapa Anda berkiblat ke mereka? Emang mereka orang beriman? Bukan Bang, yang mungkin yang diperdebatkan itu karena yang kita yakini itu nama Allah Bang. Terus Anda menginginkan mereka beriman seperti kita? Yang mungkin Iya kan Abang dalam misi ini juga kan seperti itu Bang. Maksudnya gimana sih? Misi gimana? Anda tadi ingin menitipkan pertanyaan katanya yang mewakili orang-orang Kristen. Terus mengajak teman-teman kita yang Oten ke jalurnya Islam yang tersesat menjadi benar gitu Bang. Ajaran-ajarannya itu yang sesat menjadi benar Bang. Karena mungkin dari segi paham namanya yang beda, nama Tuhannya mungkin itu yang diperdebatkan Bang. Menjadi acuan buat mereka itu, keyakinan mereka itu karena yang disampaikan dari kitabnya itu ke penganutnya itu nama Tuhannya beda. Jadi maunya Anda kita rubah Al-Quran ikuti maunya mereka. Akhirnya kitab pertama sampai ke Al-Quran itu nama Tuhan yang diturunkan memang beda. Gitu aja Bang. Maksudnya apakah Anda percaya bahwa yang sampai di tangan mereka itu Taurat? Enggak, maksudnya yang tertera di kitab mereka memang beda atau gimana Bang? Beda, karena di kitab yang mereka pakai itu Theos. Iya kan, itu kan kitabnya itu kan dari Injil, Taurat, Jabur, sama Al-Quran itu kan dari Allah Bang. Udah Bang,
Abang termasuk orang yang pintar. Saya izinkan saya blokir dulu sebentar, supaya Anda bisa istirahat. Jangan nonton saya, Anda bingung kan? Anda bingung, Anda sering nonton saya, Anda bingung. Supaya Anda bingung, saya blokir. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Iya, Katolik Protestan. Kristen, Bang. Buka kameranya silakan, Bang. Silakan. Iya, Bang. Iya. Kristen Protestan. Kristen loh. Itu ada tema, Bang? Ada tema terkait ini. Pembinaan keji, silakan. Pembina sekeji itu maksudnya siapa, Bang? Kalau saya menganalisanya sih kemungkinan besar Paulus. Karena hanya Paulus yang menganiaya murid Yesus lalu berdiri sebagai rasul di tempat kudus dia. Kedudukan rasul dia sandang gitu. Oh, terus kenapa rupanya, Bang? Kalau pembina Artinya kalian ini adalah orang-orang yang dibinasakan sama dia. itu kan klaim abang sepihak. Kan ada bang bertanya, kan bertanya Iya, toh. maksudnya kan itu kan analisa, Bang. Iya karena dalilnya begitu. Di mana dalilnya, Bang? Matius 24 nomor 15 itu loh. Murid-murid, Kan bukan pengikut Paulus. pengikut Paulus lah, lalu pengikut siapa kalau bukan pengikut Paulus kalian ini? Abang terlalu jauh membahas Bible, tapi masa arti Kristen aja abang nggak paham. Kristen itu kan pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, yang memerintahkan Paulus kemudian untuk mencatat, mengajar, mengajak orang lain untuk menjadi pengikutnya, menyembah dirinya. Kan kalau Yesus asli tidak pernah mengajar untuk disembah. Tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu beda. Gitu loh. Apa ada rupanya Kristen menyembah Yesus? Kenapa? Ada rupanya orang Kristen menyembah Yesus. Lah, ya iyalah. Jadi yang disembah Kristen di gereja siapa? Jika kita meneliti sejarah dan teks Alkitab secara kritis, gelar Rasul yang disandang oleh Paulus bukanlah hasil pengangkatan resmi oleh Yesus semasa hidupnya di bumi. Bukan pula penetapan dari para murid asli seperti Petrus, Yakobus, atau Yohanes yang mendampingi Yesus secara langsung. Paulus mengangkat dirinya sendiri menjadi Rasul berdasarkan klaim penglihatan dan pengalaman spiritual secara pribadi dalam perjalanannya menuju Damsyik atau Damaskus. Klaim-klaim wahyu subjektif tanpa saksi mata ini dijadikan oleh Paulus sebagai legitimasi tunggal untuk menyejajarkan bahkan melampaui otoritas para murid asli yang secara sah dan historis dipilih langsung oleh Yesus waktu di bumi. Oleh karena itu, penyematan gelar Rasul pada diri Paulus pada hakikatnya merupakan klaim sepihak yang tidak memiliki rantai sanad keilmuan maupun keabsahan dari majelis para rasul di Yerusalem. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara otoritas kerasulan murni yang diterima oleh para murid asli dengan kerasulan buatan Paulus. Dengan legitimasi mandiri inilah Paulus kemudian merasa memiliki hak untuk merombak syariat, menghapuskan hukum Taurat dan menyebarkan ajaran baru yang bertolak belakang dengan risalah tauhid murni yang diajarkan oleh Yesus dan diteruskan oleh murid-murid utamanya. Kami nggak pernah menyembah, Bang. Jadi Yesus itu siapa bagi Anda? Juru selamat. Maksudnya juru selamat itu maksudnya gimana? Dia apa? Kayak tukang parkir, juru parkir. Muncul di diskusi lintas agama ini, di situ aja terus abang dari itu Ya karena tidak ada yang pintar-pintar dari kalian. Mau kayak mana? karena merasa abang pintar. Ya karena memang datanya berbanding terbalik dengan yang kalian Coba dulu praktekkan. bangunkan dulu logika abang. Apa rupanya kelebihan Islam itu? Kelebihan Islam itu kami beragama dengan menggunakan akal sehat. Itu bukan jadi tolak ukur, Bang.
Loh, tolak ukur dong. Enggak. Kami beragama dengan akal. Dari Kalian mana beragama kalian bukan itu dengan akal. masalah agama terbesar di dunia siapa? Kan memang penguasa dunia ini iblis. Loh, kok Kan Bible sendiri yang mengatakan itu. yang mengacaukan dunia ini yang iblis, Bang. Loh, Orang kan ibadah dia Yesus yang mengatakan itu di dalam Bible kalian. ini Penguasa dunia. ciri-cirinya itu, Bang. Ini ciri-ciri iblis itu orang ibadah diganggu. Lah kalian lah itu berarti. Di situ kejujuran, Bang, tidak ada. Kejujuran gimana? Di mana? Orang asik-asik, orang asik-asik. Dengar. Usah dulu dengar dulu. Coba dulu kau sebutkan dulu di mana pernah orang Kristen membubarkan klien ibadah. Baik. Kami umat Islam itu khusyuk dengan ibadah kami, menyembah dengan Tuhan yang kami sembah, Kalian Allah. ucapkan itu berbeda dengan Diam dulu Bang, diam. Saya dulu menjelaskan. Oke. Kami tenang dengan pola keagamaan kami. isi itulah kesesatan. Diam dulu. Gini, sesuai fakta dulu. Diam dulu Bang, diam dulu. Gantian kita bicara. Boleh ya? Maksudnya sesuai dulu dengan yang terjadi di lapangan. Saya belum bicara, kamu sudah potong. Bagaimana saya mau menjelaskan? Bohong. Masa aku mendengarkan kebohonganmu? Emang aku mau ngomong apa? Tadi kan aku membahas di mana ada orang Kristen ada membubarkan klien ibadah. Ini saya mau membahas. Ya udah lanjutkan aja, nggak usah melebar. Iya, kenapa kamu jadi sensitif? Bukan sensitif gini. Ya saya belum bicara, kau langsung potong. Oke lah, lanjutlah. Ya makanya kebanyakan makan babi jadi kau seruduk terus. Makan babi, kalian juga bisa makan babi kok. Mana dalilnya? Belum mana dalilnya. Jadi kalau kalian kelaparan, Mana ada pernah kami kelaparan? astaga. Makanya jangan sok tahu. Bukan sok tahu. Saya jelaskan dulu menghindar ya. dari kenyataan, kebenaran. Saya jelaskan dulu boleh? Ya udah, kau kalau lapar bisa kau makan itu, enggak usah kau Ku jelaskan boleh? gaya Ya, sok oke. pakai masker. Oke, ku jelaskan dulu ya. Jadi gini, kami umat Islam itu udah sempurna dengan agama kami. Kami khusyuk ibadah, Kan itu kan omonganmu, pada buktinya mana? menyembah kepada Tuhan kami dengan pola agama kami. Datang kalian mengusik dengan mengambil istilah-istilah mulia dari Quran kami masuk ke agama paganisme. Kalian membungkus penyembahan makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh dengan mengambil ajaran agama kami. Kalian mengganggu kami. Kalian mengganggu kami. Justru Kalian mengusik kami dengan menyebut biblos dengan sebutan Alkitab, itu sudah mengganggu agama kami. Paham kau? Dengan menyebut teos sembahanmu yang bermata tujuh, bertanduk tujuh dengan menyebutnya dengan sebutan Allah, itu sudah mengganggu kami. Paham kau? Surat kabar dari barat yang adalah apokalistik kau sebut dengan kata wahyu, itu sudah mengganggu ibadah kami. sadarlah kau jumlah Kau yang harus sadar karena kau telah menutupi ajaran paganisme. Dengar, agama paganisme dari Roma Yunani kau tutupi aibnya dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Paham kau? Yang paham itu BNPT tentang apa kalian? BNPT Paham kau? Paham kau? Agamamu masuk ke Indonesia menutupi aib agamamu yang serba kekurangan itu dengan menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya supaya belang agamamu nggak ketahuan. Itu mengganggu kami. Paham kau? Nangis kau kan? Sadarlah kau Jumal. Biblika kau pakai namanya ganti dengan Alkitab. Sadarlah kau Jumal. Teos kau ganti dengan sebutan Allah. Oke? Kitab mimpi kau ganti dengan sebutan wahyu. Pemimpi kau ganti dengan kata rasul. Surat kabar kau ganti lagi dengan kata Injil. Semua kau pakai untuk nipu. Istilah Islam itu kau pakai untuk menipu.
Nah, habis itu kau merasa dirimu yang paling tersakiti. Padahal perintah di dalam kitabmu Yang apa? bilang tersakiti siapa? Kristus diberitakan dengan cara palsu, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Kenapa agamamu pakai tipu-tipu begitu? Hei, Tipu-tipu Hei. di mana?